Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, melihat orang-orang dengan ekspresi berubah, Chu Guangsheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap mereka dengan bibir menyungging. Setelah beberapa saat, Wei Wuchen dan beberapa murid peringkat misterius lainnya saling memandang, menoleh ke arahnya lalu berkata, "Saya harus mengatakan hadiah yang ditawarkan oleh saudara Chu sangat menarik. Koin Kuan cukup untuk ditukar dengan teknik bintang 7 atau seni bela diri Yuan Bumi yang bagus. Dan hal semacam ini sangat menggoda bagi mereka. Jadi apa keputusanmu?" Chu Guangsheng bertanya sambil tersenyum tipis. "Kami akan ikut ide gila bersama denganmu." Beberapa orang saling memandang dengan berkata dengan berani. Mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng tersenyum lebar. Alasan kenapa dia rela mengeluarkan banyak uang untuk meminta orang-orang ini membantu menerobos pegunungan. Alasan sangat sederhana, karena jika ingin membasmi penyakit kakaknya, selain Piljadever, dia membutuhkan bantuan dari kolam roh es. "Ayo pergi, mari kita lihat betapa sulitnya apa yang disebut menerobos gunung ini," kata Chu Guangsheng sambil tertawa. Saat ini, darah di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Lagi pula, tantangan sulit seperti ini sangatlah mengasihkan bagi generasi muda seperti dia. Wei Wuchen dan yang lainnya juga berinteraksi. Mereka tertawa di wajah memerah dan berjalan menuju puncak gunung. Kurang dari setengah jam kemudian, beberapa orang mendaki puncak gunung dan tiba di sebuah lapangan berbatu. Suara embusan angin terdengar satu demi satu, dan sosok dengan aura kuat keluar dari aula yang mengelilinginya. "Siapa ini? Beraninya kamu menerobos sekte roh esku?" Seorang pria muda berjubah putih salju memandang Chu Guangsheng dan lainnya dengan mata dingin saat berteriak. Chu Guangsheng maju selangkah, menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah salju, dan suaranya sedikit bergema di atas puncak gunung. "Pendatang baru dari Diyuan, datang untuk taklukan pegunungan." Sebuah suara yang jelas bergema segera membuat orang-orang di sekte roh es tercengang saat itu juga. Setelah beberapa saat, pemuda berbaju salju itu memandang Chu Guangsheng dengan tidak percaya dan berkata dengan nada yang sangat mengejutkan, "Kamu ingin menerobos ke pegunungan?" Chu Guangsheng tersenyum tipis dan berkata, "Jika tidak senior pikir kami datang melakukan apa di sini?" Hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekte Roas tertawa memandang Chu Guangsheng seolah-olah mereka bodoh. Dari mana ini orang berasal? Beraninya menerobos masuk pegunungan. Apa yang terjadi? Saat ini suara samar terdengar dari aula. "Tiga Master Sekte, para pendatang baru di halaman bumi ini berencana untuk menerobos ke pegunungan," kata pemuda berjubah salju itu dengan hormat. Pada saat ini, tiga pemuda berbaju biru itu sedang berjalan keluar dari aula. Aura sedingin es menyelimuti seluruh alun-alun saat ketiga orang ini muncul. Ekspresi Chu Guangsheng sedikit terkejut. Apakah tiga orang ini adalah tiga Master Sekte Bingling? Nomor 41 di daftar bumi, Bing Guan. Nomor 43 di daftar bumi, Bing He. Nomor 44 di daftar bumi, Glester. Informasi tentang ketiga orang ini terlintas di benaknya. Itu membuat ekspresinya menjadi lebih serius. "Sekarang saya telah melihat dengan mata kepala sendiri. Saya tahu betapa kuatnya kultivasi ketiga orang ini. Kamu ingin masuk ke pegunungan?" Bing He memandang Chu Guangsheng dan lainnya dengan mata acuh tak acuh, tanpa ada fluktuasi dan ekspresi di matanya. "Saya ingin mencobanya," Chu Guangsheng sambil tersenyum. Mendengar ini, bibir Bing He berubah menjadi sarkastik. Memang benar, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, tetapi terlalu berani bukanlah hal yang baik. Pada titik ini dia berhenti dan berkata dengan tenang, "Tidak semua orang takut pada harimau."
kamu memenuhi syarat untuk masuk ke gerbang Binglin kita. Cukuang Seng, saya tidak tahu tiga kata ini apakah itu cukup. Cukuang Seng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan ada sedikit berbinar di matanya. Cukuang Seng mendengar nama ini, tidak hanya Bing He, tetapi juga dua master sekte lainnya mengalihkan pandangan terkejut mereka. Pastinya mereka sudah tidak asing lagi dengan nama Cukuang Seng. Dia adalah Cukuang Seng, murid baru Guan Yuan yang mengalahkan Molly. Pantas saja dia begitu sombong dan berani menerobos gunung. Di tahun-tahun lalu, bahkan orang yang sekarang berada di puncak peringkat surgawi hanya berjarak satu langkah darinya saat itu. Apa yang harus dilakukan orang ini? Apakah kamu tahu harga kegagalan dalam menerobos pegunungan? Master Sekte Binglin lainnya berkata, Anda tahu dengan bakat Anda dapat bergabung dengan sebagian besar kekuatan di Akademi Bumi ini sesuka hati. Saya memahami ini, tetapi karena saya di sini tentu saya punya alasan datang. Senior, ayo bertarung. Di akhir kata-katanya suara Chung Kuang Seng menjadi tajam. Sesuatu seperti kolam roes setelah dia memberantas penyakit aneh untuk saudara perempuannya pada dasarnya sudah tidak berguna. Jadi meskipun dia mengusulkan untuk bergabung dengan sekte Roes dan meminta penggunaan Roes, orang-orang ini tidak akan setuju. Jika ini masalahnya, percobaan ini tak bisa dihindari. Harus kukatakan, ini pertama kalinya aku bertemu orang yang melebihkan kemampuannya sendiri. Bing Lian menggelengkan kepalanya, ekspresinya berangsur-angsur lebih ringan. Karena kamu bersikeras menjadi bodoh, maka kami akan melakukan apa yang kamu lakukan berharap. Jatuhkan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya dan berteriak pada orang-orang dari Sekte Bingling. Ya, Master Sekte. Orang-orang dari Sekte Bingling menjawab serempak. Lalu mereka bergegas keluar dan menuju ke arah Cukuang Seng dan lainnya. 15 orang, 3 berada di alam pagoda transformasi tingkat ke-9, 5 tingkat ke-8, dan 7 di alam tingkat ke-7. Cukuang Seng tersenyum tipis menatap Kue Wuchen dan yang lainnya, lalu berkata, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Senior, bisakah Anda menyelesaikannya? Tentu saja, meskipun hanya ada 7 orang di pihaknya. Mereka semua lebih kuat daripada orang-orang dari Sekte Bingling. Jadi meskipun mereka bertarung lebih sedikit, mereka masih cukup untuk menghadapinya. Saudara Chu, kamu akan kemana? Wei Wuchen bertanya. Saya. Chu Guangsheng tersenyum tipis mengalihkan pandangannya ke Binghin dan dua lainnya dengan kilatan tajam di matanya. Jika hanya tersisa 3 orang, biarkan aku yang mengurus mereka. Mendengar ini, Hui Chen dan yang lainnya bergemetar dengan keterkejutan di mata mereka. Orang ini sebenarnya ingin bertarung melawan 3 master sekte dari sekte Bingling sendirian. Namun, di saat mereka tidak banyak bicara, tetapi balik menghadap orang-orang dari sekte Roh Es yang bergegas menujunya. Mereka tahu di dalam hatinya bahwa banyak tingkah Cukuang Seng tampak sombong, tapi dia selalu tertawa di akhir. Kamu sendirian? Bing He memandang Cukuang Seng yang berjalan ke arahnya dan berkata dengan ekspresi terkejut. Cukuang Seng tidak menjawab, melainkan memegang tangannya. Cahaya merah berkumpul dan berubah menjadi buku gambar-gambar kuno di atas kepalanya. Kakak ketiga, pergi dan lempar anak ini dari gunung. Bing Huan yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun berkata dengan dingin. Dia hanyalah pendatang baru, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menahan diri. Oke, saya akan memberi pelajaran pada anak ini. Dia terlalu muda untuk menjadi sombong di depan sekte Roes kita. Untuk sementara waktu, suhu di seluruh alun-alun turun gratis saat ini. Bing He menginjak tanah dengan telapak kakinya dan bergegas keluar dan menampar dengan telapak tangannya. Roes Palm, arus dingin berwarna biru melonjak, menutupi telapak tangan lapis demi lapis, berubah menjadi es spirit palm dan sebening kristal. Sebelum telapak tangan Roes jatuh, tanah di bawah kaki Cukuang Seng sudah dibekukan oleh es, dan hawa dingin yang menusuk tulang menembus tubuhnya. Turun gunung, Bing He berteriak dingin,
dan menampar dada Cuku Wangseng dengan telapak tangan kristal esnya. Ekspresi Cuku Wangseng tidak berubah, dia berbentuk segel tangannya dan berteriak dengan lembut. Pedang kuno dengan cepat mengembun di depan tiang Juan Qian dan akhirnya terpotong seperti kilat. Bom! Tebasan pedang terjatuh dan menghantam telapak tangan kristal es Binghe dengan keras. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan mereka bertabrakan dengan hebat. Suara ledakan terus berlanjut, dan saat berikutnya tubuh mereka terguncang dan mereka mundur ke belakang. Bang, bang, bang. Binghe mundur puluhan langkah sebelum dia hampir tidak bisa menghilangkan kekuatan guncangan balasan. Di sisi lain, Cuku Wangseng hanya mundur setengah langkah dan berdiri kokoh. Pemandangan ini terlihat di mata Binghe dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Bagaimana kekuatan bertarung anak ini bisa begitu kuat? Binghe terkejut di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa kultivasinya telah mencapai puncak alam Tongmei tingkat pertama, yang jauh lebih dari sebanding dengan Molly. Saudaraku, Binghe kembali menatap Bing Huan dan berbisik. Ekspresi Bing Huan berubah dan berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita bertiga bergabung." Mendengar ini, Bing He dan Bing Chai tampak tidak mau. Tetapi setelah pertarungan sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa orang yang berada di peringkat bumi, bahkan sebelum dia memasuki halaman bumi ini, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ketika mereka melihat 3 orang bihun yang bersiap untuk bergabung, semua orang di Sekte Bengling menunjukkan keterkejutannya. Anak itu begitu kuat sehingga dia memaksa ketiga pemimpin sekte untuk bergabung. Anak ini benar-benar monster. Hui Wonchen yang berada dalam pertarungan sengit menoleh ke belakang dan berseru. Dia awalnya tidak memiliki banyak harapan untuk petualangan hari ini ke pegunungan. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Cuku Wangseng saat ini memberinya sedikit kepercayaan diri. Mungkin tantangan ini yang belum pernah berhasil dilakukan oleh murid baru Akademi Bumi sebelumnya yang dapat dipecahkan hari ini. Kristal es jatuh, Bing Huan dan 2 lainnya berteriak serempak. Dan cahaya biru es menyapu berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan. Begitu kristal es muncul, mereka jatuh ke arah Cuku Wangseng seperti tetesan air hujan, mengalami semua rote perlarian. Cuku Wangseng menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Kekuatan Glaster dan retakan es ini berada pada puncak tingkat pertama. Yang terakhir, Bing Huan telah mencapai alam Tongmei tingkat kedua. Sekarang setelah ketiganya bergabung, bahkan 40 murid teratas di peringkat bumi tidak akan berani meremehkan kekuatan mereka. Saat dia mengerahkan 10 jarinya, kekuatan spiritual agung melonjak dari antara alisnya dan dengan cepat berkumpul di depannya. Setelah beberapa saat, formasi spiritual besar perlahan terbentuk, dan di udara sekitarnya tiba-tiba melonjak seperti gelombang laut. Formasi roh transformasi 4 simbol, kekuatan 4 simbol. Mata Cuku Wangseng bersinar dengan ganas dan dia tiba-tiba berhenti dengan segel di tangannya, lalu menunjuk ke arah formasi roh. Terdengar suara gemuruh rendah dan cahaya serta bayangan dari tempat makhluk spiritual terkoordinasi di 4 sudut formasi spiritual akhirnya menerkam. Bang, bang, bang. Keempat gambar meluncur keluar dan kristal es yang jatuh dalam jumlah besar dihancurkan menjadi satu demi satu, lalu menghilang begitu saja. Namun selama proses ini, tubuh keempat gajah secara bertahap menjadi ilusi. Ketika kristal es terakhir meledak, keempat gajah tersebut menghilang bersamanya. Saat serangan antara kedua pihak runtuh, Cuku Wangseng mengangkat kepalanya dan menatap Bing Huan dan yang lainnya dengan mata tajam. Saat berikutnya, kedua belah pihak tiba-tiba bergegas keluar dan terlibat dalam kontrafasi sengit. Bom, bom, bom. Gelombang terkejut yang kuat berkecamuk satu demi satu. Berbagai teknik seni bela diri yang kuat bertabrakan dengan keras, menyebabkan seluruh lapangan berguncang. Ketika pertarungan antara 4 orang mencapai puncaknya,
Para siswa dari Dingyuan yang mendengar keributan juga datang dari berbagai tempat dan mendekati ke gunung tempat gerbang Roes berada. Ketika mereka melihat orang-orang berkelahi bersama, mereka tertegun sejenak lalu berteriak karena terkejut. Murid baru dari Akademi Bumi ini berani menerobos ke pegunungan. Sombong sekali. Hei, meski begitu anak itu sangat tangguh. Dia benar-benar menghentikan 3 master sekte dari sekte roh sendirian. 3 master sekte sangat kuat jika mereka terus bertarung seperti ini. Meskipun mereka kelelahan, itu juga bisa membunuh anak itu. Diskusi muncul di mana-mana. Ketika seorang mengungkapkan identitas Chu Guangsheng, ada lagi seruan dari kerumunan. Jelas para siswa Dingyuan ini semua telah mendengar nama Chu Guangsheng. Orang ini benar-benar tidak berubah. Baru setelah mereka memasuki halaman bumi dan terjadilah pertempuran besar. Di tengah kerumunan, Xiao Laofeng dan dua lainnya memandang sosok muda di tengah alun-alun dengan takjub. Melihat pemandangan ini, Qiuyan, Guming, dan lainnya yang pernah memiliki dendam dengan Chu Guangsheng di masa lalu juga melihat ke arah pegunungan. Mau tidak mau mereka merasa kagum. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, memiliki keberanian untuk menerobos ke dalam gunung sudah cukup meyakinkan mereka. Orang ini, seorang wanita memancarkan aura centil menatap Chu Guangsheng dengan berseru. Dilihat dari penampilannya, Ling Mi-erlah yang mengalami masalah dengan Chu Guangsheng di area seni bela diri hari itu. Bom! Satu lagi dalam tukaran yang menyenangkan. Chu Guangsheng dan Bi Huan melangkah mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Anak yang pemberani, kamu memang cukup pemberani menerobos gunung Bing Huan, menatap Chu Guangsheng dengan berkata dengan dingin. Pada saat ini, bahkan dia harus mengakui bahwa pria sombong di depannya memiliki bakat yang luar biasa. Namun, jika Anda ingin mengalahkan kami bertiga bersaudara, dengan kekuatan Anda masih tidak cukup. Bing Huan berteriak saling memandang dengan dua orang lainnya dan membentuk segel yang sama dengan tangannya. Suara siulan angin dingin terdengar dan cahaya biru keluar dari tubuh ketiga orang itu. Berkumpul menjadi lapisan-lapisan arus dingin melonjak di atas kepala mereka. Huan Bingjue, teriakan dingin terdengar di mata Bing Huan dan yang lainnya. Bersinar dengan ekspresi tegas dan mereka semua bertepuk tangan. Arus dingin mengalir membawa rasa dingin yang menyenangkan dan menyelimuti Chu Guangsheng. Ternyata begitu Huan Bingjie. Ini adalah spesialis dari 3 bersaudara Bing. Dikatakan bahwa 6 bulan yang lalu, mereka bertiga mengandalkan langkah ini untuk melukai parah seorang ahli peringkat bumi yang berani memaksa masuk ke dalam sekte roh. Beberapa orang berseru dengan keterkejutan di mata mereka. Penguasa peringkat bumi berada peringkat 39 dan dia sangat kuat. Tetapi sementara semua orang berseru, Chu Guangsheng duduk dari tempatnya. Matanya perlahan tertutup di tengah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia saat yang sama aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya seperti badai.